Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yomil Arahman dengan NIM 23040116161 383. Di sini akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pemberian pakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pemberian pakan, dimulai nanti dari kebutuhan nutrisi pakan ayam itu sendiri, kemudian organoleptik bahan pakannya, kemudian yang ketiga ada cara pemberian pakannya, kemudian ada fungsi dari nutrien itu sendiri, kemudian yang terakhir masuk kepada klasifikasi bahan pakannya itu sendiri. Nah, yang pertama dimulai dari kebutuhan nutrisi. Dari kebutuhan nutrisi itu sendiri itu dimulai dari starter, itu umur 0 sampai 7 hari. Nah, kebutuhan proteinnya itu di angka 21 sampai 22%, kemudian lemak besarnya lebih dari 30%, terus serat kasarnya itu melebihi dari 4%, kemudian kalsiumnya di kisaran angka 0,9 sampai 1,1%, kemudian fosfornya sendiri itu 0 sampai 45%, dan yang terakhir itu energi metabolismenya di angka 2800 sampai 3200 KKL per kilogram. Nah, kemudian masuk ke grower. Grower itu sendiri di usia 8 sampai 21 hari, di mana ini membutuhkan sistem mineral, dan sistem mineral itu sendiri dibutuhkan protein kisaran 19 sampai 20%. Kemudian masuk ke fase finisher atau 22 hari. Dalam umur 22 hari dimulai dari kebutuhan energi metabolismenya itu di angka 2900 sampai 3400, kemudian serat kasarnya 3 sampai 5%, sama juga dengan lemak kasarnya 3 sampai 5%, serta proteinnya 18,1 sampai 19%. Kemudian masuk ke tahap organoleptik bahan pakan, di mana organoleptik bahan pakan ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada jagung, dedak, dan juga beras merah. Kemudian masuk ke organoleptik contohnya ya. Contohnya itu beras merah. Ini beras merah tadi udah sempat saya buka, itu dia baunya tidak terlalu menyengat, terus teksturnya keras, terus warnanya sangat kelihatan ya, merah ke lebih merah keunguan. Masuk ke jagung, itu tidak berbau, terus teksturnya itu cenderung kasar, dan warnanya terlihat kuning keorange. Kemudian yang terakhir tuh saya tadi beli dedak ya, udah saya coba juga, itu dedak itu ternyata sedikit berbau, terus itu dia teksturnya halus, kemudian berwarna coklat. Lalu kita masuk ke dalam fungsi nutrien untuk unggas itu sendiri. Untuk nutrien ini fungsinya untuk beraktivitas, di mana beberapa contohnya kita temui yaitu ada bekatul, terus itu bungkul jagung. Kemudian di dalam unggas itu sendiri membutuhkan protein untuk pertumbuhan. Nah, contohnya itu adalah ampas sagu, bungkul inti sawit. Nah, itu beberapa contohnya. Kemudian masuk ke dalam penjelasan mengenai cara pemberian pakan. Nah, cara pemberian pakan ini sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ad libitum, yaitu akses pemberian pakannya hampir 24 jam. Nah, ini dilaksanakan secara terkontrol, karena ini untuk ayam pedaging, agar bobot badannya itu terus bertambah dengan baik dan mampu mencapai dengan target itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu restik atau dibatasi, ini khusus untuk ayam petelur. Kemudian yang terakhir yaitu bebas memilih dengan penyajian yang terpisah. Kemudian kita masuk ke dalam
klasifikasi bahan pakan itu sendiri. Ini penjelasan terakhirnya dari saya, yaitu klasifikasi bahan pakan itu sendiri dibagi menjadi 8. Yang pertama itu ada adiptik atau pakan antibiotik. Kemudian yang kedua itu sumber vitamin atau tablet B kompleks. Kemudian sumber mineral, contohnya tepung batu kapur. Kemudian yang keempat itu sumber protein, contohnya tepung ikan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.